Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan anugerah dan kenikmatannya kepada kita, baik nikmat secara lahir maupun nikmat batiniah. Kita diberikan kesehatan, diberikan rizki, diberikan keluangan waktu, diberikan hidup di dunia ini merupakan kenikmatan dari Allah. Namun nikmat yang paling disenangi oleh Allah, paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah nikmat diberikan hidayah, bisa menetapi aturan Allah di dalam Al-Quran dan diberi petunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa menetapi sunnahnya Rasulullah sebagai hambanya Allah, sebagai seorang muslim sejati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, di dalam kehidupan sehari-hari, hubungan antara manusia dengan manusia diperlukan sifat jujur. Jujur adalah suatu sifat yang mulia antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Jujur sudah banyak aspek yang telah diajarkan oleh bapak guru kita di sekolah. Guru pernah mengajarkan anak-anak ketika ujian dilarang mencontek. Itu adalah sifat jujur yang diterapkan di dalam sekolah. Anak-anak tidak boleh menyebarkan jawaban kepada orang lain. Itu adalah sifat jujur yang telah diterapkan di dalam sekolah. Bahkan orang yang melaksanakan sifat jujur, orang yang membiasakan kehidupannya jujur, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Quran, orang yang punya sifat jujur disederajatkan oleh Allah para nabi, dengan para nabi, para syuhada, para orang-orang yang mati syahid. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Allah berfirman, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan mendudukkan derajatnya. Derajatnya disamakan kepada para nabi, pada orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, terdiri dari para nabi, para shodiqin, para syuhada, para solihin, dan mereka adalah sebaik-baiknya teman. Dan di dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan, ketika orang mempunyai sifat jujur, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah, derajatnya ditinggikan oleh Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum." Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan berkatalah yang benar. Kalau kita bisa berkata yang benar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah akan memperbaiki tingkah laku kita. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kita bisa belajar jujur dari sahabatnya Rasul yang bernama Ka'ab bin Malik. Saat perang Tabuk tahun 9 Hijriah, yang jaraknya kurang lebih 778 km dari kota Madinah. Saat itu keadaan panas. Semua orang-orang pada izin tidak melaksanakan, tidak ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang munafik yang tidak mau ikut. Lah di antara para sahabat ada tiga orang sahabat yang tidak ikut berperang. Yang pertama adalah Ka'ab bin Malik, yang kedua Hilal bin Umayyah, yang ketiga Murarah bin Rabi. Lah ketiganya tidak ikut perang Tabuk. Dua beralasan tepat, sedangkan Ka'ab bin Malik dalam kondisi sehat, dalam kondisi kuat dan kondisi mampu, tidak bisa melaksanakan perang Tabuk. Akhirnya ketika Rasulullah SAW kembali dari perang Tabuk,
hatinya Ka'ab berdebar. Ingin berbohongkah atau ingin jujurkah kepada Rasul? Ketika Ka'ab mengatakan omongan yang jujur, pasti Rasul tidak senang dengan perbuatannya. Tapi ketika Ka'ab berbohong kepada Rasul, maka Allah tidak senang terhadap Ka'ab. Maka ini menjadikan suatu dilema yang saat itu kekuatan keimanan Ka'ab, alhamdulillah, berani mengatakan jujur apa adanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akibat dari kejujurannya, taubatnya ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 50 hari. Dan hari ke-50 Allah menurunkan ayat di dalam surat At-Taubah ayat 117 sampai 119 mengenai cerita Ka'ab, dan alhamdulillah taubatnya Ka'ab diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, jujur itu adalah suatu perbuatan yang berat kalau memang tidak biasa kita melaksanakan kejujuran. Tapi dengan kejujuran itu, alhamdulillah semua manusia bisa menerima dimanapun kita berada, dan siapapun senang dengan kehidupan kita. Namun ada juga orang yang tidak senang kepada orang yang jujur, orang yang hatinya terpengaruh dengan godaan syaitan, maka dia tidak mau melihat orang yang jujur. Tapi percayalah, jujur itu akan bersama kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu wa kunu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang bertakwa, jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.